Shalom adik-adik sekolah minggu Komsel KPPS yang kakak kasihi. Apa kabar kalian? Tentunya kakak harapkan semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin adik-adik. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan online yang saat ini kakak akan sampaikan. Nah, saat ini kakak akan sampaikan firman Tuhan yang berjudul kasih dan kepedulian kepada sesama. Nah, saat-saat ini, saat musim pandemi COVID saat ini, kepedulian dan kasih itu sangat dibutuhkan ya, oleh banyak orang. Tak terkecuali kita sendiri membutuhkan kepedulian, membutuhkan kasih, membutuhkan uluran tangan. Mungkin keadaan orang tua kita agak sulit di dalam ekonomi dan sebagainya. Tetapi saat ini kita jangan egois adik-adik. Kita juga harus melihat banyak orang yang lebih membutuhkan uluran tangan. Ya, pasien-pasien COVID, ya, mereka sangat membutuhkan uluran tangan. Ya, ada banyak relawan-relawan yang mengabdikan diri mereka untuk membantu tenaga medis untuk menangani pasien-pasien tersebut. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus ikut andil di dalam mempedulikan sesama kita, mengasihi sesama kita, walaupun sebenarnya kita sendiri juga perlu bantuan. Ya. Bagaimana caranya adik-adik? Coba kita baca dulu firman Tuhan di dalam 2 Timotius ya. Kakak bacakan 2 Timotius 3 ayat 1-5 ya. Adik-adik lihat slide aja ya. Kakak bacakan firman Tuhan ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kita tadi sudah baca keadaan manusia akhir zaman ya. Pada akhir zaman ini datang masa-masa yang amat sukar, kata firman Tuhan tadi ya. Kakak umur 40 tahun lebih seperti ini ya, baru kali ini mengalami yang namanya sulit, yang keadaan yang paling sulit ya dalam kehidupan kita. Adik-adik juga pasti merasakan libur sekolah begitu panjang ya, pekerjaan begitu sulit ya. Nah, tapi puji Tuhan adik-adik ya, kita ini disuruh Tuhan walaupun dalam keadaan yang sukar seperti ini, kita juga harus seperti kata firman tadi ya, kita tidak boleh mencintai diri kita sendiri. Di ayat yang kedua tadi dikatakan manusia akan mencintai diri sendiri ya. Di ayat yang ketiga juga ditegaskan tidak tahu mengasihi. Nah, kita jangan seperti itu ya. Kita menjadi anak-anak Allah, kita juga harus memperdulikan orang lain. Jangan kita cuma egois, mencintai diri sendiri, tidak mau mengasihi. Nah, ada cerita adik-adik ya. Pada suatu ketika ada seorang ibu dan seorang anak yang berumur 9 tahun, kelas 3 SD, mengunjungi rumah sakit. Nah, di situ ada seorang anak kecil yang sakit leukemia. Ya. Dia tidak ada biaya ya, menunggu ajal menjemputnya karena sudah lemas. Tetapi
Apa yang terjadi adik-adik? Kedua orang ini, yaitu ibu dan anak, waktu melihat si anak kecil yang sakit leukemia ini, tergeraklah hati si anak si ibu ini, anak si ibu ini, berkata kepada ibunya, "Ibu, aku tidak tega melihat temanku seperti ini. Aku ingin memberikan seluruh uang tabunganku, Ibu, untuk aku sumbangkan kepada temanku ini sebagai biaya pengobatan dia, agar dia bisa sembuh dan bisa bermain lagi." Nah, wah, mulia ya hati si anak ini. Walaupun si anak ini punya kerinduan, dia menabung sejak kecil untuk nantinya dia berikan apa yang dia inginkan, sepeda yang bagus, apa yang dia inginkan. Tetapi ketika dia melihat temannya sakit, terkapar seperti itu, timbul belas kasihannya untuk memberikan seluruh tabungannya. Akhirnya puji Tuhan, dia memberikan seluruh tabungannya. Akhirnya si anak yang sakit leukemia ini bisa sembuh. Nah, adik-adik, itu salah satu contoh saja. Kita mungkin hanya punya sedikit dari apa yang kita miliki. Tapi adik-adik, kalau kita tergerak, ada teman kita yang butuh bantuan, kita mau membantu dia. Ada teman kita yang mungkin sakit, ya kita berdoa untuk dia, kita berikan dia kekuatan. Itu sama saja memperdulikan, ya. Jangan hanya egois, mementingkan diri sendiri. Wah, aku tidak peduli sama orang lain, wah aku sendiri kurang. Jangan seperti itu. Kita belajar, ya. Firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba buka firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 9. Nah, kakak bacakan, ya. Yakobus 2 ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, yang kedua, kita jangan memandang muka adik-adik, kita jangan membeda-bedakan. Oh, kita cuma kepingin temenan sama orang yang kaya saja, orang yang menguntungkan kita. Ya, jangan adik-adik, kita juga harus menjadi teman bagi orang-orang yang di bawah kita mungkin, ya, secara mungkin ekonomi mereka banyak dijauhi teman-teman karena mereka miskin mungkin, ya, atau mereka kekurangan, ya. Nah, kita harus mengasihi mereka. Kita jangan membeda-bedakan orang. Tadi dikatakan di dalam Yakobus, kita berdosa loh kalau membeda-bedakan orang. Jangan seperti ada kisah, ya. Kalian tahu Mahatma Gandhi? Nah, pasti kalian pernah tahu atau dengarnya. Itu adalah tokoh perjuangan kemerdekaan India. India bisa bebas dari penjajahan Inggris karena Mahatma Gandhi ini perjuangannya dari sejak muda, ya, sampai dia mati. Nah, Mahatma Gandhi ini memperjuangkan perjuangan rakyat India dengan tanpa kekerasan, dengan jalan damai. Meskipun dia seringkali bolak-balik masuk penjara, tapi dia dengan gigih, ya, memperjuangkan sehingga India bisa merdeka dari jajahan Inggris. Nah, pada saat dia masih muda, karena dia mempelajari Alkitab adik-adik, ya, dia menemukan bahwa Tuhan Yesus itu pribadi yang menyenangkan, pribadi yang penuh kasih, ya, terhadap semua orang. Dia tertarik dan dia kepingin menjadi orang Kristen, lalu datang ke gereja. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Sang penerima tamu menolak dia. Katanya, "Hai kamu orang kafir, kamu tidak layak masuk gereja, kamu kastamu rendah, ya, kamu pergi saja dari gereja." Seperti itu adik-adik. Nah, akhirnya si Mahatma Gandhi muda ini nggak jadi orang Kristen. Sayang adik-adik, kalau misalkan dia diterima di gereja, dia menjadi orang Kristen, ya, dia katakan, ya, seluruh India bakalan bisa menjadi orang Kristen karena Mahatma Gandhi pengaruhnya sangat besar di seluruh India. Nah, sayang sekali adik-adik, ya, dia adalah orang
mengagumi Tuhan Yesus, tetapi dia tidak senang sama orang Kristen yang tidak melakukan ajaran Tuhan Yesus. Nah itu adik-adik, jadi jangan memandang muka, karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita ini semua sama di hadapan Tuhan, ya. Jadi ada dua adik-adik yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita tidak boleh mencintai diri sendiri, tidak boleh egois. Yang kedua, kita jangan memandang muka, jangan membeda-bedakan. Kita harus mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, mengorbankan dirinya buat kita. Dia tidak pilih-pilih siapa yang diselamatkan. Semua orang, tidak terkecuali kaya miskin, tua muda, semua diselamatkan, asal orang itu percaya kepada Tuhan. Nah, kita boleh belajar akan Tuhan Yesus. Kita boleh belajar di masa-masa sekarang ini. Kita tetap belajar mengasihi, memperdulikan orang lain, dan kita tidak memandang muka. Amin firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan jadi berkat buat kita semuanya. Amin.